Kami sudah meneliti 500 anak vegetarian, tidak ada satupun yang kurang gizi. Saya tesisnya juga tentang status gizi balita vegetarian, di-compare dengan balita non-vegetarian. Lebih bagus status gizinya, nggak banyak obesitas. Lalu ada lagi banyak penelitian-penelitian lain, sampai kita mungkin punya sekitar belasan skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu dosen-dosen kita yang di Gizi UIN meneliti tentang apa? Tentang kohort ibu hamil sampai anak lahir 6 bulan. Jadi berapa bulan tuh? 9 bulan per 6, 15 bulan. Mulai dari ibunya mulai konsepsi, hamil, sampai dia partus melahirkan, kemudian sampai diikutin sampai anak ASI 6 bulan. Berat badan selama kehamilan, penambahan berat badan selama usia kehamilan pada kelompok ibu yang vegetarian dan vegan lebih tinggi daripada ibu yang makan daging. Anak yang lahir, berat badannya juga lebih tinggi pada anak yang lahir dari ibu yang vegetarian dan vegan. Penelitian ini kohort 15 bulan di 6 kota di Indonesia. Saya sudah nulis buku juga tentang gizi vegan untuk balita, gizi vegan untuk ibu hamil, gizi vegan untuk dewasa, dan gizi vegan untuk pandangan umum. Mitos dan fakta semua ada di dalam buku. Ya, aku ini kan menyusui sampai selama 2 tahun. Ya, jadi aku mau cerita dan sharing apa aja misunderstanding ataupun kesalahpahaman oleh ibu-ibu saat di masa menyusui. Jadi kalau ada yang bilang payudaranya kecil itu nggak bakalan bisa memproduksi ASI, itu salah besar. Soalnya produksi ASI itu nggak bergantung sama sekali dengan ukuran payudara ibu. Bagaikan sebuah pabrik yang memproduksi barang, dan barang itu nggak bisa diproduksi kalau pabriknya kecil. Nggak kan, Mam? Jadi itu salah besar. Jadi produksi ASI itu tergantung dengan makanan ibu, dengan pola istirahat ibu, dengan perbanyak menyusui ASINya. Jadi kalau kita lakukan itu semua, maka produksi ASI itu bakalan mengucur deras seperti saya. Nah, selain itu, ibu-ibu yang payudaranya besar juga bisa produksi ASINya itu sedikit kalau nggak melakukan hal-hal yang tadi saya bilang, yaitu nggak cukup istirahat, ataupun ada yang karena hormonnya jadi nggak keluar, jadi ASINya nggak keluar. Nah, itu dia salah satu penyebab yang membuat ASI nggak keluar. Jadi bukan karena payudaranya kecil jadi nggak ada ASINya loh, Mam. Selanjutnya, ibu yang lagi menyusui nggak boleh minum kopi, minum teh. Nah, salah. Jadi kalau mau minum teh, minum kopi itu boleh-boleh aja buat ibu menyusui, cuman nggak boleh kebanyakan. Jadi kalau mau minum itu sehari cuman 1 cangkir aja. Kalau kebanyakan nanti takutnya ngaruh ke babynya. Jadi babynya susah tidur, detak jantungnya makin cepat. Boleh-boleh aja, yang penting minumnya jangan kebanyakan. Oke, selanjutnya yaitu payudaranya jadi loyo. Nah, payudara loyo itu nggak bergantung dengan seorang memberikan atau tidak memberikan ASI kepada bayinya. Soalnya kalau udah yang namanya hamil itu, payudara kan bengkak. Nah, setelah hamil, payudaranya tuh mengecil dan otomatis payudaranya pun menjadi loyo, menjadi kecil. Nah, jadi nggak sama sekali nggak pengaruh dengan menyusui ataupun nggak menyusui ya, Mams. Kalau yang namanya hamil itu semua perubahan di tubuh kita akan terasa banget. Nah, termasuk payudara ya. Selanjutnya, kalau lagi sakit itu nggak boleh minum obat. Jadi salah besar. Kalau ibunya lagi sakit, harusnya makan obat dong dan pergi ke dokter untuk berobat. Jadi si dokter tahu mau ngasih obat apa yang khusus yang bisa diminum oleh ibu yang sedang menyusui. Jangan asal makan obat di luar ya, Mams, tanpa anjuran dari dokter. Soalnya itu berbahaya buat bayinya jika obat itu mengalir melalui ASI dan dikonsumsi oleh bayi. Selanjutnya, yang ini tuh aku paling sering dengar oleh orang-orang tua zaman dulu ya. Gak boleh menyusui lewat
6 bulan ataupun 8 bulan ataupun 1 tahun. Jadi katanya ASI itu kalau udah lewat 6 bulan atau 8 bulan atau 12 bulan, ada yang bilang bakal jadi racun buat anaknya, ataupun itu yang dihisap oleh bayi itu adalah darah. What? Jadi itu salah banget. Soalnya kalau ASI itu dari awal hingga akhir itu tetap, kalau ibu-ibu sekalian tuh harusnya menyusui bayi kalau bisa sampai 2 tahun biar anaknya makin sehat. Nah, jadi seperti aku yang menyusui si baby Edric sampai hampir sekarang udah mau 2 tahun, dan nanti bakal aku lepasin di usianya 2 tahun. Oke, dan yang terakhir, nggak boleh menyusui saat kita atau ibunya sedang sakit. Nah, ibunya sedang sakit itu tentu aja boleh menyusui banyak. Soalnya saat sakit kan antibodi kita itu makin banyak ya. Nah, antibodinya itu bakal mengalir melalui ASI dan itu dihisap oleh bayi kita. Jadi kalau sedang sakit lebih baik banyakin menyusui ke babynya. Soalnya antibodi itu makin banyak loh mams. So jangan takut menyusui saat lagi sakit, soalnya itu nggak pengaruh sama babynya, malah lebih bagus. ASI kita itu lebih bagus dan pastinya si babynya itu akan menerima antibodi lebih banyak dari ASI yang diproduksi ibunya saat sedang sakit. Oke, itu semua tadi kesalahpahaman oleh orang-orang yang kadang kurang mengerti saat di masa-masa menyusui itu, dan ketakutan oleh ibu-ibu yang saat menyusui dan memilih untuk nggak menyusui bayinya gara-gara kesalahpahaman tadi. Jadi jangan sampai nggak nyusuin bayinya ya mam, soalnya ASI itu sangat sehat buat kesehatan bayi, untuk pertumbuhan bayi sampai dia berumur 2 tahun atau lebih. Oke, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini.